Otoritas agama itu tentunya hanya Allah dan Rasulnya. Di Muhammadiyah itu, kalau Muhammadiyah ya apalagi nih, kalau berbicara Muhammadiyah mungkin mereka lebih ini lagi ya. Mungkin lebih mewahabikan Muhammadiyah gitu menurut saya. Bisa keluar masuk pendapat semua orang, itu manhaj. Tapi kalau mazhab itu tidak boleh diotak-atik. Kalau mazhab begitu, harga mati. Jadi Imam Syafi'i harga mati, Imam Hambali harga mati, itu namanya mazhab. Perkataan Ibnu Taimiyah boleh diambil, boleh tidak. Perkataan Syekh Shalih Utsaimin boleh diambil, boleh tidak. Kapan? Ketika bisa dibuktikan oleh mereka bahwa ulama-ulama tersebut ada kesalahannya di dalam menetapkan sebuah kesimpulan. Jadi kalau Anda membenturkan Ibnu Taimiyah dengan teman-teman salafi, tidak nyambung sampai antum. Pesan saya saja, kami mau memberikan pesan apa di video tersebut, kakek ini tidak nyambung. Ya mungkin akibat kakek itu sudah faktor usia. Jadi jelas, sampean tadi mengatakan di video tersebut, ketika pendapat Ibnu Taimiyah atau ulama-ulama salafi lainnya itu menyelisihi Al-Quran, menyelisihi hadis, karena yang punya otoritas dalam agama ini adalah Allah dan Rasulnya. Ternyata Ibnu Taimiyah melenceng dari Allah dan Rasulnya. Apakah ini tidak sesat, kek? Begitu maksudnya. Kalau Anda mengatakan orang yang bertahlil itu adalah bid'ah, calon neraka, seharusnya kakek juga mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah itu calon neraka, kek, karena dia marketing bid'ahnya. Begitu kan, kek? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati. Saya baru bangun tidur, membuka HP, dapat kiriman dari teman. Video saya semalam dengan Uzzakah ditanggapi oleh kakek saya, mbah saya dari Sumeneb, yang sekarang lagi di PP Muhammadiyah katanya, sebagai pengurus besar, pengurus pusat Muhammadiyah di bagian lembaga dai khusus. Dai sudah begitu, ada khususnya lagi. Sampai saya terkejut. Beliau itu orang yang sudah sepuh. Saya menghormati dia. Beliau itu adalah orang yang lebih tua dari saya. Tetapi di dalam kontennya itu ternyata ada kata-kata yang tidak mendidik terhadap saya sebagai bawahannya, sebagai yang lebih muda. Nah, kalau begitu saya ikuti alur beliau. Beliau mengatakan kami itu Aswaja ya, di luar kelompok Wahabi dan Muhammadiyah, membenturkan madhab dengan manhaj yang tidak nyambung. Itulah kebodohan. Kebodohan kami maksudnya itu. Ya begini, kek. Begini ya, mbak. Kakek saya yang aslinya Sumeneb, yang sekarang katanya ada di pengurus pusat Muhammadiyah. Sebenarnya begini, kek. Itu apa yang sampean komentari video Anda ini sama sekali tidak nyambung terhadap apa yang kami bahas semalam dengan Uzzakah. Kenapa saya mengatakan tidak nyambung, Gek? Begini, pesan saya saja, kami mau memberikan pesan apa di video tersebut, kakek ini tidak nyambung. Ya mungkin akibat kakek itu sudah faktor usia. Saya berusaha untuk halus, kek. Faktor usia, bukan kakek itu bodoh, enggak. Saya tidak akan mengatakan kakek itu bodoh, karena faktor usia saja, sehingga otak kakek itu sedikit ram-ram, kata orang Sumeneb ya. Enggak bodoh. Agak sedikit konslet.
Sehingga pesan yang akan kami sampaikan kakek itu tidak bisa menangkap dengan sempurna. Kami juga kek, pertama kesalahan kakek itu gini kek. Kesalahannya, Anda mengatakan orang di luar Salafi dan Muhammadiyah itu harus wajib mengikuti satu madhab. Tidak begitu kok kek. Silahkan sampean baca referensi di kitab-kitab yang dikaji di pesantren-pesantren. Tidak ada yang mewajibkan, meluzumkan harus satu madhab diikuti, tidak kek. Tapi mereka masih memberikan batasan asalkan tidak talfik dan tetap dalam satu qadiyah. Itu istilahnya ya kek. Begitu kek. Misalnya kita itu ikut Syafi'i, nanti kita sholat mau ikut Hanafi, Hambali, itu diperbolehkan kek. Asalkan jangan mencampur adukan. Itu masih ada batasannya. Ada batasannya. Jangan sampai terjadi tanfik. Begitu kek. Ya, itu yang pertama yang saya tanggapi. Terus kek, perlu Anda pahami, perlu Anda cermati. Begini maksud kami di pesan video tersebut kek. Bukan kami membenturkan antara Ibnu Taimiyah dengan ustadz-ustadz yang ada di Indonesia, ustadz-ustadz Salafi Wahabi yang ada di Indonesia. Bukan begitu maksud kami kek. Maksudnya begini, biar mereka itu paham, memahami terhadap perbedaan ulama kek. Jika terjadi perbedaan, maka kita harus sama-sama menghormati dan tidak langsung menyesatkan, mensyirikkan, membid'ahkan, semuanya finar. Bukan itu maksud dan pesan kami kek. Anda menangkap pesan kami saja tidak bisa. Ya mungkin kami maklum, itu faktor usia untuk Anda kek. Ketika Ibnu Taimiyah mengatakan tahlilan 70.000 kali, orang yang bertahlil 70.000 kali, yang ini di NU, terutama di Sumeneb kayak mungkin Anda tahu bahwa itu disebut dengan tahlil syarwa atau tahlil fidah di Sumeneb sebutannya kayak, dihadiahkan terhadap orang yang meninggal dunia. Kata Ibnu Taimiyah itu sampai. Nah ini ditolak kan oleh orang-orang Wahabi yang ada di Indonesia, yang ditolak pendapatnya. Kami tidak mempermasalahkan kalau mereka mau menolak. Ya, kami tidak mempermasalahkan. Yang jadi masalah sebenarnya kayak, kenapa orang yang bertahlil 70.000 kali kemudian dihadiahkan, dikirimkan terhadap orang yang meninggal dunia, itu disesatkan, dibid'ahkan. Sementara Ibnu Taimiyah yang memfatwakan kok diam sampean itu kayak begitu maksudnya kayak. Jadi jelas sampean tadi mengatakan di video tersebut, ketika pendapat Ibnu Taimiyah atau ulama-ulama salafi lainnya itu menyelisihi Al-Quran, menyelisihi hadis, karena yang punya otoritas dalam agama ini adalah Allah dan Rasulnya, ternyata Ibnu Taimiyah melenceng dari Allah dan Rasulnya. Apakah ini tidak sesat kek? Begitu maksudnya. Kalau Anda mengatakan orang yang bertahlil itu adalah bid'ah, calon neraka, seharusnya kakek juga mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah itu calon neraka kek, karena dia marketing bid'ahnya. Begitu kan kek? Satu. Yang kedua, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Ar-Ruh, beliau menjelaskan tentang talqin itu bermanfaat terhadap mayit. Dua, di dalam kitab Ar-Ruh, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga mengatakan bahwa disunahkan untuk membaca Quran di kuburan. Nah, orang-orang aswaja yang mentalkin mayit, orang-orang aswaja yang ngaji Quran di kuburan, dihadiahkan terhadap orang yang meninggal dunia. Anda dan kelompok Anda, gerombolan Anda, kayak sebagaimana Anda menyebut kami komplotan, kayak saya sebut Anda gerombolan, Anda bid'ahkan, Anda sesatkan, Anda anggap finnar, calon neraka, kayak. Tetapi kenapa Ibnu Qayyim yang memfatwakan itu Anda diam, kayak? Itu maksud saya, kayak. Ya Allah, kakek ini. Tuh, yang kedua. Yang ketiga, Syekh Utsaimin, kayak. Syekh Utsaimin ini membantah pernyataan orang-orang ustadz-ustadz salafi yang ada di Indonesia yang mengatakan bahwa harus menempelkan kaki saat berjamaah. Ya sudah, Anda menyampaikan hadis, rapatkanlah barisan, itu kan masih hadis umum ya, kayak. Tetapi yang dipahami oleh Syekh Utsaimin lain, kayak.
Orang yang menempelkan kaki itu adalah gulu dan menyalahi terhadap Rasulullah. Jadi menurut Utsaimin, orang-orang Wahabi, mungkin Anda juga kayak yang menempelkan kakinya itu menyalahi sunnahnya Rasul, kata Utsaimin. Nah, Anda menolak pendapat Utsaimin, Ustadz Wahabi menolak pendapat Utsaimin. Yang mana ini sebenarnya kayak yang berhukum terhadap hukumnya Allah dan hukumnya Rasulullah kayak? Yang mana? Anda atau Utsaimin? Karena salah satunya mesti keluar dari jalur itu kayak, maksud saya begitu. Sesatkah Syekh Utsaimin? Oke lah, misalnya yang sampian yang benar, kayak anggap yang sampian yang benar. Sampian menolak pernyataannya Ibnu Taimiyah, Anda menolak pernyataannya Ibnu Qayyim, Anda menolak pernyataannya Utsaimin dalam masalah ini misalnya, Anda tolak. Berarti ketiganya kan tidak berhukum menggunakan Al-Quran dan Sunnah, kayak begitu kan maksud saya. Ketika orang itu tidak menggunakan hukum ini bima anzalallah, dengan sesuatu yang telah diturunkan oleh Allah dan sunnah Rasulullah, hukumnya bagaimana kek? Itu maksud saya. Ya Allah kek. Jadi kalau sampean misalnya datang dari perjalanan kek, nonton video saya, video kami, teliti dulu apa sebenarnya pesan yang akan disampaikan di dalam video tersebut. Kalau masalah perbedaan ulama kek, jangan ajari kami di Aswaja. Kami sudah terbiasa dengan perbedaan ulama kek. Di mazhab Syafi'iyah saja kek ya, di mazhab Syafi'iyah saja menyentuh perempuan itu ada kok pendapatnya yang tidak membatalkan. Kami tidak mempermasalahkan itu kek. Yang kami permasalahkan adalah jika pendapat mereka menyalahi terhadap Al-Quran dan hadis, yang mana otoritas agama ini hanya Allah dan Rasulnya, apakah mereka itu tidak sesat kek? Itu maksudnya kek ya. Semoga kakek paham. Menanggapi masalah video ringan seperti ini saja, otak kakek itu belum nyampe. Gimana sih? Katanya sudah berada di lembaga dai khusus di Muhammadiyah, di PP Muhammadiyah itu kek. Kami percaya dan kami bangga kek. Sebagai warga Sunnah kami bangga kakek itu berada di lembaga pusat PP Muhammadiyah. Sebagai dai sudah begitu ada label khususnya, ada tambahan khususnya lagi kek. Ya kek, itu pesan dari kami dulu. Itu yang akan kami sampaikan sebenarnya dalam pesan itu kek. Mudah-mudahan kakek paham. Sekian pesan dari kami, mudah-mudahan ini bisa dicerna dan dipahami oleh kakek. Kalau masih belum paham juga, berarti faktor usianya sudah semakin senja berarti kakek itu. Wa akhiran minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.